Oke, perkenalkan nama saya Pandi Suara Dinata dengan NIM F1021251061. Di interview kali ini saya menanyakan orang dengan latar belakang sebagai figur atau tokoh agama. Saya menanyakan tentang berita Palestina. Berikut cuplikan interviewnya. Oke, pertanyaannya apa? Pertama yang mungkin Bapak tahu dulu lah apa tentang kabar Palestina sekarang gitu. Ya, oke. Palestina yang Bapak ketahui sekarang ini sedang dalam masa gencatan senjata ya, betul ya? Dan itu ternyata membuktikan bahwa Palestina itu tidak bergeming oleh negara manapun. Yang wilayahnya ini pencaplokan dari suatu wilayah yang luas, kemudian didatangi, kemudian dirampas, kemudian dia menjadi terasing kan. Itu kejahatan perang genosid yang dilakukan oleh Israel, yang sebenarnya posisi Israel ini kan posisi tamu. Ya kan, posisi tamu yang kemudian mendatangi tuan rumah yang punya rumah besar. Kemudian pinjam sekamar, pinjam 2 kamar, pinjam 3 kamar, akhirnya sebagian besar diambil oleh tamu. Ya kan? Nah, itu kan kejahatan merampas wilayah teritorial satu negara kan. Dan genosid ini sebenarnya jadi alasan juga dia untuk memburu Hamas kah, memburu tentara Palestina kah. Yang diserang itu daerah pemukiman, mana ada cerita militer gentleman kalau menghadapi senjata militer melawan pengungsi kan logika mana ya pasti kalah kan. Tapi ternyata Allah memberikan bantuan sampai sekarang masih eksis kan. Harusnya logika kita itu bukan lagi logika, itu Allah yang punya kuasa itu. Dan bagaimana solusinya? Ya memang inilah ya keberpihakan negara-negara yang mungkin ini mereka tahu tapi ada yang pura-pura tidak tahu. Ya, padahal di sekitarnya itu kan ya negara-negara muslim juga kan. Ya, seberapa besar sih Palestina gitu, Pak? Seberapa besar sih Israel gitu, Pak? Masa untuk menghancurkan Israel aja tidak bisa gitu kan. Artinya yang kita perlukan ini keberanian untuk keberpihakan gitu kan. Ya. Jadi menurut Bapak nih berapa lama lagi lah kira-kira bisa Palestina itu merdeka gitu? Bapak pernah mendengar statementnya tokoh Palestina kala itu Hamas, Syekh Yasin. 2027 Israel selesai. Habis tuh. Iya. Itu ternyata prediksinya itu cuma kurang detail. Pernah ada wawancara tokoh ya wawancara lah kepada Syekh Yasin dia. Kapan Palestina akan hancur? Dia ngomong itu pada ketika dia kan udah lama meninggalnya kan, syahid juga kan. Dari mana ada dasarnya? Dari Al-Quran ya, ada hitung-hitungannya gitu. Jadi kalau dihitung-hitungannya itu ya ini 2025 kan, 2 tahun lagi selesai Israel. Habis dah tuh. Sekarang kita lihat lah, kekuatan Israel itu di mana? Kan backup Amerika kan? Iya. Nah, sekarang Amerika kolab. Apa yang terjadi? Ya selesai cerita gitu. Kalau udah kemenangan itu, itu ya itu betul-betul hakikat takbir itu. Nah, ya. Itu karena kekuatannya kan ini kekuatan di backup oleh Amerika itu. Tahukah orang itu jahat? Ya tahu kok. Cuman kan orang tidak punya keberanian. Ya, nah, itulah makanya kejahatan itu bisa tegak, bisa ngangkat dada itu karena orang baik itu diam. Nah, tahukah orang itu jahat? Tahu, cuman mereka tidak punya keberanian. Makanya kita doa yang diajarkan itu bagus tuh. Allahumma aril haqqo haqqo. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang baik itu baik dan beri kekuatan untuk mengikutinya.
Karena ada orang yang tahu itu baik tapi tidak punya kekuatan untuk mengikuti. Warinal batila batila warzuqna jitinaba. Dan beri kekuatan kami, tunjukkan pada kami yang batil itu batil, dan beri kekuatan untuk menjauhinya. Banyak orang yang tahu itu batil, tahu itu hak, tapi tidak punya kekuatan untuk mengikuti atau meninggalkan. Ya. Nah, itu lagi konsepnya. Terus satu lagi lah nih Pak, bagaimana sih cara kita agar bisa berpihak gitu, mendukung Palestina biar bisa? Ya, banyak cara untuk membantu itu. Ya, bisa dengan dana, bisa dengan bantuan yang bisa kita berikan kan. Ya, yang pastinya ya doa. Oh, iya. Ya, Bapak tiap subuh itu, kalau Bapak imam masjid itu tetap ada. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin. Tetap itu. Jangan sepelekan kekuatan doa itu. Ya. Kalau sudah doa itu pas kita pastikan bertepatan dengan ijabah Allah, tidak ada yang sulit itu. Jadi ya ada kekuatan kita bisa bantu dengan ilmu, dengan tulisan gitu, buatkan medsos, sebarkan. Kita punya kemampuan dana gitu, udah sini kan ada komite KSNP kah? Komite Solidaritas Nasional Palestina kah betul? Oh. Nah, ada itu. Koordinator di Kalbar ini kawan Bapak. Ya setidaknya doa lah gitu. Nah, itu perlu ini kan bahwa peristiwa di Palestina itu bukan sekedar persoalan agama, itu sudah menjajah persoalan kemanusiaan. Kalau sudah persoalan kemanusiaan itu tidak kenal agama. Ya. Siapapun agamanya, siapapun etnisnya, siapapun apapun latar belakangnya, ketika melihat anak kecil dibunuh itu tetap ada nurani yang bicara. Karena mungkin itu karena orang Islam, karena begitu cara berpikirnya, ya kan? Nah, itu lah. Ketika ada kecelakaan di jalan itu, masa Anda bertanya dulu, Anda agama apa? Oh Islam, saya bantu. Oh ini non Muslim, oh enggak saya bantu. Kan enggak begitu cara berpikirkan. Itu lah. Jadi kejahatan di Palestina itu bukan lagi kejahatan agama, bukan lagi kejahatan personil, itulah udah kejahatan kemanusiaan itu. Sekarang ini di daerah A ini akan adakan bantuan, diturunkan dari pesawat. Ya orang kelaparan dapat bantuan kan akan nyerbu makanan kan, terus ditembakin. Gimana sih logikanya? Pasti banyak yang mati dong. Ya kan itu katanya ada Hamas di situ. Logika dari mana? Saya berpikir. Ya Israel itu kan yang keras kepala. Kalau udah satu dunia ini mendoakan kehancuran, tinggal nunggu waktunya lagi. Jadi kapan berakhirnya sesuai dengan prediksi Syekh Yasin itu 2027 Israel habis di muka bumi. Nah, itulah dia. Terus ada satu lagi nih, Ya. mungkin pemikiran dari saya aja nih. Menurut Bapak tuh yang kita bisa salahkan itu Israel, negara Israelnya atau rakyat di Israelnya. Soalnya kan bisa saja Israel itu disuruh oleh petinggi-petingginya gitu untuk genosida gitu. Kita kalau misalnya dipandang di sudut lain kan ada juga rakyat sipil Israel yang mungkin ada yang mendukung Palestina. Kalau yang mendukung Israel itu kan jelas keberpihakannya kan pada kebatilan kan. Ya. Kalau yang tidak mendukung pada genosid Israel itu artinya mereka masih punya nurani. Tapi sejauh mana kekuatan rakyat Israel ketika berhadapan dengan pemerintah Israel yang punya atau tank, yang punya bom, bukan ya. Ya. Jangankan rakyat sendiri bangsa Israelnya, ya kecaman Oki, kecaman negara Islam jadi dilewatkan, apalagi Israel yang rakyatnya berapa orang kan? Ya. Siapa negara-negara Oki katakan itu, PBB saja itu mengutuk kok, itu udah PBB kan? Dihiraukan Israel enggak? Enggak, apalagi rakyatnya yang hanya demo itu enggak ada sekali. Israel itu kan ya memang ada karakternya begitu ya.
tabiat mereka kan termasuk yang dibenci Allah karena membunuh para nabi kan, bangsa Israel itu. Jadi kalaupun sekiranya ada yang membela itu karena semata kemanusiaannya itu ya. Ya, tapi itu kan tidak se-expose, ya kan. Nah, makanya saudara-saudara kita di Palestina itu, yang mereka butuhkan itu doa dan informasi ke dunia bahwa mereka masih ada. Gitu. Ya, bahwa Palestina ini masih ada. Palestina ini masih eksis. Jangan dikira dengan membunuh ibu-ibu, bayi-bayi dan sebagainya itu generasi akan muda. Ternyata yang hafiz Quran itu malah banyak munculan di Palestina, ya kan? Nah, artinya hukum logika itu kadang tidak bermain di sana. Karena Palestina termasuk negara yang diberkahi kan. Nah, itu. Oke, mungkin itu aja sih, Pak. Oke, sip, enggak apa-apa. Terima kasih Yang banyak. tinggal di orang lagi Indo ya? Iya. Oke. Oke, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Adrian dengan NIM F1021251057. Di interview kali ini saya akan menanyakan seseorang dengan latar belakang terdidik atau orang berpendidikan mengenai berita tentang Palestina atau isu-isu yang terjadi di Palestina saat ini. Kebetulan saya menginterview teman saya yaitu Zeno Christian. Beliau merupakan salah satu anggota dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan Anda dapat mendengarkan hasil interviewnya di bagian akhir setelah ini. Berikut hasil audionya. Dengan Bapak siapa ini, Dek? Dengan Zeno Christian. Saya di sini mau interview Bapak ya. Bapak ya pertanyaannya. Kejap Jenny. Menurut Bapak, apalah yang terjadi di Palestina tuh? Apa pendapat Bapak itu secara general? Menurut saya sih, pertama tuh di Palestina tuh jahat gitu. Karena dia tuh apa bahasanya? Genosida. Oh, pembantaian Gitu. Itu tuh udahlah, mata dunia tuh tak betul kan nengok. Kayak apa sih bahasa tuh? Kan benda tuh salah gitu. Apalagi dia kelahi sama Israel tuh. Kayak ndak berhenti kelahi tuh. Habis itu tuh di dunia tuh malah tak ada dukung dia, malah kayak ngenormalkan itu gitu. Oh, udah ada bantuan support dari yang negara lain-lain tak tuh. ada. Lalu yang agak gimana tuh, yang US tuh, yang paman Sam tuh. Oh, paman kayak Sam. pakai hak veto kalau saya tak salah tuh. Hak veto tuh malah dipakai untuk dukung Israel yang genosida. Tak ke macam mana ngomong. Kayak kurang logis gitu. Tak masuk ya. Tak masuk akal. Salah Jokowi itu. Nah, sekarang saya nak nanya satu ni. Kalau menurut Bapak ni, genosida ni bakal berhenti dah dalam waktu dekat, minimal sampai 2026 ke atau 2027 gitu? Kalau menurut saya sih, dari semua tekanan yang dikasih ke Amerika tuh, kayak sih bisa, tapi ndak dalam waktu dekat sih menurut saya. Ada mungkin di 2027 tuh udah bisa temu titik terang lah. Soalnya kan pertama ini kayak bahan politik yang orang sana tuh kan. Jadi tuh susah gitu kita nak bilang sebagai orang Indo. Nah, lalu Kocak, aku baru keluar. lalu tuh apa sih bahasanya? Nah, karena semuanya ini gara-gara Amerika ini terlalu ngedukung dia, terlalu berpihak ke Israel, jadi susah gitu. Berat sebelah gitu. Berat sebelah gitu. Yang terakhir ya Pak, menurut Bapak apa yang bisa kita lakukan untuk support orang-orang di Palestina, Gaza sana? Pertama sih menurut saya yang paling murah tuh kita support lewat media sosial. Kita post tentang Palestina, kita bantu orang Palestina, kita buka mata tentang Palestina. Oh, yang lalu kayak reply Save Palestine itu. macam gitu, yang reply save Gaza, save apa segala macam tuh. Nah, lalu yang penting tuh kalau kita memang duit, kita bisa tolong lewat dana. Jadi relawan ke, kirim supply ke. Lalu kita tuh 24 jam tuh selalu nengok gitu loh apa yang terjadi sama Palestina. Itu aja sih, Bang. Oh, kasih ya Bang. Oke. Thank you.
Perkenalkan, nama saya Rozan Holil Ahmad Robbani dengan NIM F1021251251078. Di interview kali ini saya menanyakan seseorang dengan latar belakang orang biasa tentang berita yang berada di Palestina saat ini. Orang yang saya interview adalah teman saya sendiri dari Prodi Pendidikan Sejarah bernama Elvira Trinanda. Berikut adalah video interview saya. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih yang banyak terhadap Ananda Elvira Trinanda untuk menyetujui untuk menjadi subjek interview saya kali ini. Saya hanya akan bertanya pertanyaan seputar tentang Palestina. Dengan pertanyaan pertama, apa yang kakak ketahui tentang apa yang terjadi di Palestina saat ini? Yang saya ketahui saat ini kondisi Palestina terutama Gaza masih sangat buruk. Konflik terus berlanjut dan banyak warga sipil yang menjadi korban. Dari itu, bagaimana pandangan kakak terhadap perkembangan Palestina di berita-berita yang saat ini? Menurut saya situasinya belum membaik karena perdamaian belum efektif dan kondisi kemanusiaannya makin berat. Kakak dapat berita dan informasi tentang situasi di Palestina itu kira-kira dari mana ya? Biasanya dari berita online atau media sosial dan update dari lembaga kemanusiaan, bisa dari Twitter ataupun Instagram. Okay. Jadi menurut kakaknya, gimana sih sikap masyarakat Indonesia terhadap isu Palestina saat ini? Mayoritas masyarakat Indonesia masih menunjukkan kepedulian tinggi, terutama lewat donasi dan dukungan moral. Kan banyak yang berdonasi gitu ke Palestina, untuk Palestina. Jadi menurut kakak lagi, cara paling realistis yang dapat dilakukan sebagai mahasiswa untuk membantu Palestina itu gimana ya? Yang paling realistis adalah berdonasi ke lembaga resmi, menyebarkan informasi yang benar, dan ikut kegiatan kemanusiaan di kampus gitu. Oke kak, itu saja kak yang ingin saya tanyakan kepada kakak. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk menginterview kakak, dan terima kasih sekali lagi untuk menerima menjadi subjek interview saya. Ya, sama-sama.